Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup panas, yaitu soal kekalahan Persib Bandung dari Persijap Jepara. Dan yang menjadi sorotan utama adalah performa William Marcilio. Banyak bobotoh menilai bahwa Marcilio ini mulai terkena star syndrome dan tampil kurang konsisten. Nah, kira-kira seberapa besar pengaruhnya ke tim dan apakah benar Marcilio mulai terlena dengan statusnya? Yuk kita kupas sama-sama. Pada pekan kedua BRI Super League musim 2025-2026, Persib Bandung harus menelan pil pahit. Mereka kalah 1-2 dari Persijap Jepara, tim promosi yang baru saja naik kasta. Dan pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam 18 Agustus 2025. Kronologinya cukup dramatis. Persijap unggul duluan lewat gol Carlos Franca di menit ke-68. Persib sempat menyamakan kedudukan lewat penalti William Barros di menit 90+2. Tapi hanya berselang 2 menit. Sudi Abdallah mencetak gol kemenangan untuk Persija. Skor akhir 2-1 dan Persib pulang dengan tangan hampa. Kekalahan ini jelas bikin bobotoh kecewa. Bayangkan, tim sebesar Persib yang berstatus juara bertahan justru kalah dari klub promosi. Media pun langsung menyoroti ini sebagai salah satu hasil paling mengejutkan di awal musim Super League. Nah, di tengah kecewaan itu, nama William Marcilio jadi sasaran kritik. Banyak bobotoh menilai performanya tidak konsisten dan bahkan disebut-sebut sudah mulai kena star syndrome. Apa itu star syndrome? Istilah ini dipakai buat menggambarkan pemain yang merasa dirinya sudah menjadi bintang besar, sehingga kehilangan kerendahan hati dan menurunnya performanya. Biasanya gejala ini terlihat dari sikap di lapangan, terlalu percaya diri, sering ingin show off, atau bahkan kurang disiplin dalam bermain. Kalau kita tarik ke data, musim lalu William Marcilio memang tampil menonjol. Menurut catatan Transmart, ia bermain reguler dengan kontribusi gol dan assist yang cukup penting. Bahkan beberapa kali menjadi pembeda di pertandingan besar. Nah, wajar kalau ekspektasi bobotoh musim ini begitu tinggi kepadanya. Tapi yang terlihat di awal musim justru kebalikannya. Marcilio belum bisa memberikan kontribusi secara maksimal. Pelatih Persib Bojan Hodak coba meredam kritik tersebut. Menurutnya, masalah bukan hanya di Marcilio. Persib musim ini melakukan perombakan besar. Total ada 14 pemain baru yang masuk ke skuad. Artinya butuh waktu agar chemistry terbentuk. Bojan mengatakan ini bukan hanya William. Kami ganti banyak pemain dan mereka butuh waktu untuk mengerti satu sama lain. Ada laga di mana mereka fantastis, tapi ada juga yang kurang. Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa pelatih masih optimis. Intinya, masalah utama Persib adalah konsistensi, kadang tampil bagus, kadang kehilangan arah. Kalau kita tarik ke statistik, Persib memang bermasalah dengan konsistensi sejak musim lalu. Meski keluar sebagai juara, Persib beberapa kali kehilangan poin di laga yang seharusnya bisa dimenangkan. Musim ini gejala itu mulai terlihat lagi. Contoh nyata adalah saat melawan Persijap. Persib sempat punya peluang untuk membalikan keadaan setelah gol penalti Barros. Tapi hanya dalam hitungan menit, konsentrasi buyar dan kebobolan lagi. Ini memperlihatkan bahwa fokus dan mentalitas tim masih menjadi PR besar. Sekarang kita balik lagi ke William Marcilio. Apakah benar ia sudah terkena star syndrome? Kalau dilihat dari sisi sikap,
Memang beberapa fan menilai Marcelo cenderung lebih individualis. Beberapa kali di pertandingan, ia terlihat memaksakan dribble atau tendangan sendiri. Padahal ada opsi passing yang lebih baik. Media lokal Bandung pun menyoroti hal ini. Namun dari sisi lain, kita juga harus adil, Marcelo mungkin bukan bermasalah dengan ego, melainkan karena tekanan ekspektasi yang terlalu tinggi. Di usianya yang masih muda, ia sudah menjadi salah satu andalan Persib. Kadang, tekanan besar bisa membuat pemain muda terlihat seperti star syndrome. Padahal sebenarnya ia masih belajar mengelola ekspektasi. Di media sosial, komentar bobotoh cukup keras. Ada yang bilang Marcelo mulai terlena popularitas. Ada juga yang menilai performanya menurun sejak mendapat spotlight musim lalu. Beberapa analis di media olahraga nasional juga mengingatkan bahwa ini bisa menjadi gejala klasik pemain muda. Contohnya banyak di sepak bola dunia. Ketika pemain muda bersinar sebentar, lalu kesulitan menjaga konsistensi. Yang membedakan adalah bagaimana mental mereka menghadapinya. Kalau kita simpulkan, masalah Persib saat ini bukan hanya soal William Marcelo, tapi lebih ke arah tim yang masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Perombakan besar jelas butuh waktu. Untuk Marcelo sendiri, ia harus bisa membuktikan bahwa tuduhan star syndrome itu salah. Caranya dengan kerja keras di lapangan, lebih disiplin, dan menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi motor serangan Persib. Setelah kalah dari Persijap, Persib kini turun ke posisi 7 klasemen dengan 3 poin. Sedangkan Persijap naik ke posisi 6 dengan 4 poin. Ini menarik, karena menunjukkan persaingan di Super League musim ini bakal sangat ketat. Bahkan tim promosi bisa mengalahkan juara bertahan. Kalau konsisten, tidak segera diperbaiki, bisa jadi Persib kesulitan mempertahankan gelar musim ini. Jadi teman-teman, sorotan ke William Marcelo memang tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, masalah Persib sebenarnya lebih luas. Konsistensi, adaptasi pemain baru, dan mentalitas tim. Nah, apakah menurut teman-teman William Marcelo benar sudah terkena star syndrome, atau justru ia hanya butuh waktu buat kembali ke performa terbaiknya? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya channel Irfan masih bisa berkembang. Dan kita bisa terus bahas topik menarik seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola.